Tuhan pada acara ulang tahun Gereja Kasih Kristus yang baru saja kita lakukan ya 35 tahun ya berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya berbuah lebat di situ bukan terfokus kepada hal yang jumlah jemaat atau jumlah orang saja, tapi itu berbicara tentang berbuah di dalam Kristus. Ya, berbuah di dalam roh. Buah roh kudus terus semakin nyata. Ya, jadi saya mau hari ini membagikan tentang hal yang pertama adalah gereja itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang diteguhkan oleh Tuhan. Ya, the leader. Ya, the leadership. Ya, nah saya mau bagikan kepada kita pada hari ini ya sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya ketika Pak Pendeta Riki meminta kepada saya membagikan kepada kita dalam acara tengah minggu ini. Eh, saya minta supaya kita memperhatikan baik-baik karena ini yang sedang Tuhan kerjakan ya bahwa gereja harus kembali kepada the fundamental atau boleh saya katakan kembali kepada rencana Tuhan mula-mula bahwa gereja itu harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah siapkan. Yang kita tahu visi, ya. Visi adalah rencana Tuhan. Itulah rencana Tuhan untuk setiap gerejanya. Ya, visi 35 tahun yang lalu untuk Gereja Kasih Kristus itu tidak akan berubah dengan proses waktu, ya, dengan tahun yang bertambah-tambah dan sampai kemarin 35 tahun, visi itu tidak berubah. Misi itu yang berubah karena misi dilahirkan oleh visi. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa visi Tuhan berikan kepada pemimpin, kepada leader, yang di mana Tuhan memberikan visi itu kepada leader, kepada pemimpin, dan pemimpin itu bergerak, dia mulai menjalankan visi itu. Dalam visi itu mengalirlah atau melahirkan misi. Misi bisa berubah. Contohnya, ya, bagaimana Tuhan sendiri mengatakan bahwa beritakanlah Injil. Itulah visi Tuhan. Injil harus diberitakan, ya. Dan Tuhan katakan misinya mulai dari Yerusalem. Kemudian misinya bisa berubah setelah dari Yerusalem ke Yehuda. Ya, setelah dari Yehuda, Tuhan katakan misinya bisa berubah ke Samaria dan berubah lagi sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, tetapi visi tidak berubah. Visi harus tetap sama di mana Tuhan berikan itu buat kita. Nah, jadi kita mau belajar dari apa yang Tuhan eh, berikan kepada kita dalam bagaimana Tuhan memanggil Musa. Ya, Musa sebagai seorang pemimpin, saya pikir ini luar biasa ya. Dia dari eh, orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, orang yang belum pernah melayani Tuhan menjadi pelayan Tuhan, dan bahkan dia menjadi seorang pemimpin yang membawa umat Tuhan yang luar biasa dari Mesir itu, ya. Dan kita dapatkan itu di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Keluaran 17 ayat yang keempat. Nah, setelah Musa dia memimpin bangsa Israel, kita bisa melihat bagaimana dia diteguhkan oleh Tuhan. Tuhan membuktikan bahwa memang dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan membuktikan bagaimana Tuhan menyertai dia. Dan tanda-tanda ini harus nyata dan ada bagi setiap seorang yang telah dipanggil Tuhan menjadi seorang pemimpin, ya, menjadi seorang leader.
Ya, dalam Keluaran pasal 17 ayat yang keempat. Maka Musa berseru kepada Tuhan, apa yang harus aku perbuat terhadap orang-orang ini? Mereka hampir mau melempari aku dengan batu. Itu adalah satu keadaan di mana kredibilitas Musa sebagai seorang pemimpin itu memang Tuhan izinkan karena Tuhan mau menyatakan kepada orang Israel pembuktian bahwa dia adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Musa masuk ke dalam satu keadaan di mana dia harus mengambil sebuah keputusan, ya, decision, ya, keputusan apa? Keputusan di mana apakah dia benar seorang yang dipilih oleh Tuhan, dan untuk membuktikan itu dia masuk ke dalam, boleh saya katakan, sebuah masalah, ya, karena di situ orang Israel, ya, meminta kepada Musa bahwa mereka sudah kehausan, ya, mereka sudah capek, ya, ya, pengalaman-pengalaman ini membuat orang Israel mulai bertanya kepada Musa, kalau memang engkau dipilih oleh Tuhan, kalau memang engkau mendapatkan visi dari Tuhan untuk membawa kami keluar dari Mesir, boleh saya katakan buktikan, ya, kita kekurangan air, ya, dan banyak orang yang sudah lemas dan ada yang mati, ya. Nah, yang pertama tadi saya katakan, ya, seorang pemimpin itu tidak mengambil keputusan berdasarkan masalah. Perhatikan, seorang pemimpin tidak mengambil keputusan berdasarkan masalah, tetapi karena visi. Ya, jadi uh, we are as a leader, we not make a decision, ya, based on problem, based on circumstances, whatever it is we are facing, ya, but because of vision, ya. Nah, itulah sebabnya Musa dia bertanya kepada Tuhan. Boleh saya gantikan bahasa Musa kepada Tuhan adalah, kalau memang engkau memanggil aku menjadi pemimpin atas bangsa ini, sekarang aku mendapatkan masalah. Tetapi aku percaya akan visi yang kau berikan buat aku. Nah, ini penting sekali untuk kita, ya, sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Karena gereja itu tidak hanya harus bergerak maju, tetapi gereja tidak hanya asal bergerak maju, tapi gereja tidak boleh keluar daripada visi yang Tuhan sudah tetapkan bagi gereja itu, di mana gereja itu dipimpin oleh seorang pemimpin. Ya, nah, pemimpin dalam gereja dia harus mengambil keputusan bukan karena masalah, ya, tetapi karena visi, ya, karena masalah itu tidak akan pernah berhenti. Masalah itu akan datang dari mulai hal yang kecil sampai hal yang besar, dari mulai kita sebagai seorang pemimpin dalam gereja menghadapi masalah mungkin pribadi dalam jemaat, keluarganya, ya, atau mungkin grup, atau mungkin keadaan-keadaan baik jasmani, rohani, finansial, kesehatan, banyak sekali hal-hal yang harus dialami oleh seorang pemimpin, ya. Jadi ini harus kita selesaikan dengan apa? Kita datang kepada Tuhan dengan berani mengambil satu keputusan bahwa Tuhan, apapun masalah yang aku hadapi, apapun masalah dalam gereja kami ini yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa Engkau yang sudah membangun gereja ini, Engkau yang sudah menetapkan gereja ini, Engkau yang telah membawa gereja ini sedemikian lama hingga 35 tahun, gelombang demi gelombang kami hadapi, tapi kami tetap percaya bahwa panggilanmu mula-mula, di mana Tuhan juga ingatkan, kembali kepada kasihmu mula-mula, kembali kepada rencanamu mula-mula. Tuhan, aku percaya visimu tetap sama. Jadi, seorang pemimpin tidak mengambil keputusan berdasarkan masalah, tapi karena visi. Itulah sebabnya kita harus berhenti mengkhawatirkan,
ketakutan, kecemasan, ya, bahwa memang segala sesuatu itu akan terjadi, ya, di mana kita tidak sangka atau kita sudah, boleh saya katakan baik kita sadar maupun kita tidak sadar bahwa memang keadaan-keadaan dalam dunia ini unpredicted time. Jadi artinya waktu ini tidak bisa kita kita predik gitu loh. Ya. Jadi kita harus percaya ya bahwa visi yang Tuhan berikan bagi gereja kasih Kristus, apapun gelombang yang kita sudah alami, ya, gelombang yang kita sudah alami, ya, di mana gembala pendeta Riki sudah bagikan visi untuk kita, para pelayan Tuhan, para jemaat Tuhan, para seluruh kita yang ada dalam gereja ini, dan kalian menangkap visi ini, jadi gelombang apapun yang kalian alami, tetap percaya bahwa visi yang Tuhan berikan kepada gereja ini mula-mula itu tidak akan berubah, dan visi itu akan sanggup menyelesaikan segala masalah apapun yang kalian alami. Sudah berapa kali gelombang demi gelombang kita alami dalam gereja kasih Kristus. Ya, gelombang pertama, habis itu datang lagi gelombang kedua, habis itu datang lagi gelombang ketiga. Tapi lihat, sampai hari ini, ya setelah 35 tahun, we are still exist, kita tetap eksis, karena kita tahu Tuhan tidak akan tinggalkan kita selama kita tetap percaya apapun rencana yang Dia sedang kerjakan dalam hidup kita. Jadi, yang pertama kita harus percaya, kita harus yakin kepada pemimpin kita. Ya, Tuhan telah menetapkan Pak Riki sebagai pemimpin. Kita harus yakin itu. Kita harus percaya itu bahwa setiap keputusan yang dia ambil, dia tidak boleh keluar karena masalah. Ya, sebab kalau kita menghadapi atau kita terfokus kepada masalah dan kita mengambil decision oleh karena masalah, ya, nanti kalau saya ambil ini nanti jadi nggak enak ke sana. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau saya lakukan ini, nanti bisa menyakiti yang lain. Tidak. Ya, kita tahu bahwa Tuhan punya jawaban. Sesulit apapun yang akan diambil oleh seorang pemimpin, seorang leader, ya, jangan takut karena memang itu yang Tuhan izinkan dan Tuhan sudah siapkan jalan keluar dan Tuhan ingatkan tetap berpegang kepada visiku. Musa menghadapi satu keadaan di mana Tuhan, kalau aku tidak lakukan ini, ya sudah, aku akan mati, aku akan siap dilempari oleh batu. Ini jelas hukum pada saat itu kita tahu. Seseorang yang menghadapi sebuah hukuman, dia akan dirajah dengan batu. Dan ini adalah satu gambaran bagaimana beratnya, sulitnya masalah yang dihadapi oleh Musa sebagai seorang pemimpin. Tapi ingat, seperti tadi saya sudah katakan, berhentilah kita menghadapi kekhawatiran, ketakutan, ya, bahwa segala sesuatu pun yang kita lewati sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini, ingat bahwa Tuhan tidak tinggalkan. Selama kita memegang kepada visi yang Tuhan sudah berikan buat kita, ya. Dan dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Amsal 29 ayat yang ke-18. Tanpa penglihatan kenabian manusia menjadi liar, tapi berbahagialah orang yang mengikuti ajaran Tuhan. Itu poin daripada visi itu diberikan kepada nabi, kepada pemimpin, kepada leader, ya, dan berbahagialah orang yang mengikutinya. Jadi prinsip yang pertama, ya, jangan sekali-sekali kita gereja Tuhan mengambil decision yang salah oleh karena masalah, ya, oleh karena situasi, oleh karena keadaan, ya. Dan lihat apa yang dibuat oleh Tuhan kepada Musa. Ketika Musa sudah berseru kepada Tuhan dan dia bertanya, Tuhan, apa yang aku harus perbuat, Tuhan? Ya, kalau enggak udah mati nih aku, Tuhan. Mereka mau siap-siap mau melempari aku dengan batu. Tapi lihat, Tuhan menjawab Musa, ayat yang ke-5, Keluaran pasal yang ke-17. Bawalah beberapa pemimpin Israel bersamamu, dan pergilah ke tempat orang dapat melihatmu.
ambillah tongkat yang kamu gunakan untuk memukul sungai Nil. Seorang leader, dia pasti diberikan Tuhan kawan sekerja, pendamping. Ya, Tuhan memberikan kepada Musa yang menjadi pagarnya. Alkitab katakan, bawalah beberapa pemimpin Israel bersamamu. Jadi Musa tidak sendirian sebagai seorang pemimpin. Saya percaya gereja yang dipimpin oleh seorang leader, dia juga dikirimkan oleh Tuhan orang-orang yang menyertai dia. Ya, kita mengenal istilah diaken di dalam gereja. Nah, ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang mendampingi, yang mengawal ya, pemimpin seperti gambaran gereja kasih Kristus. Ya. Dan kalian itu para diaken ya, atau boleh saya katakan pagar, atau boleh saya katakan menjadi partner yang menopang visi. Ingat, kalian itu bukan menopang Pak Riki, bukan menopang visi yang Tuhan berikan kepada Pak Riki. Dan Pak Riki, kita tahu dia tidak bisa lepas daripada visi itu. Tuhan akan membela visinya. Tuhan akan membela rencananya. Tuhan akan membela apa yang dia sudah siapkan untuk gerejanya. Itulah sebabnya Tuhan bilang, bawa beberapa pemimpin Israel bersamamu. Nah, ini dia kuncinya. Pergilah ke tempat orang dapat melihatmu. Jadi memang keadaan yang kita hadapi di dalam gereja sebagai seorang pemimpin, itu Tuhan izinkan, Tuhan perlihatkan. Boleh digambarkan dalam gereja, Tuhan perlihatkan untuk seluruh jemaat Tuhan. Supaya jemaat Tuhan melihat, yes, He is the chosen one. Dia memang orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Dia orang yang mengemban visi itu. Ya, jadi kadang-kala memang kita dibuka oleh Tuhan di depan publik, gitu loh. Oh, makanya kita sering dengar itu. Oh, ada apa dengan gereja sana? Ada apa dengan gereja sana? It's okay, it's normal, that's fine, gitu. Kita tidak berusaha untuk menutup-nutupi. Oh, ada yang menghadapi masalah dalam gereja, ada yang tidak setuju dengan apa yang diberikan oleh Musa. Itu terjadi dalam kepemimpinan Musa. Dan kita tahu orang yang eh, diberikan visi ini adalah orang yang belum pernah menjadi seorang pemimpin dalam kerohanian. Dia adalah seorang princess atau seorang pangeran yang lari dari Mesir, kita tahu Musa saat itu. Tapi tiba-tiba Tuhan panggil dia. Boleh saya katakan dia tidak ada experience gitu loh. Ya, dan sengaja Tuhan izinkan itu dibuka di depan publik. Ya, pergilah ke tempat orang dapat melihatmu. Nah, jadi supaya dilihat oleh dunia ini. Ya, that's okay. Ada ada berita kiri kanan, ada gosip kiri kanan. That's fine, it's okay. Itu sudah Tuhan izinkan supaya Tuhan bisa buktikan bahwa gereja ini ada bukan karena kekuatan manusia, tapi justru Tuhan mau buktikan bahwa aku yang telah memilih gereja ini, aku yang telah memilih pemimpin ini untuk menjadi leader atas pekerjaanku. Kemudian lihat ya, the authority dari Tuhan. Seorang pemimpin, dia memiliki bukan hanya karisma. Ingat, karisma itu hanya sementara, temporary. Ya, karisma itu boleh saya gambarkan adalah kemuliaan yang sementara. Tapi the anointing, pengurapan, itu adalah bersifat eternal atau kekal. Ya, Alkitab katakan, ambillah tongkat. Berbicara tongkat itu berbicara authority. Seorang pemimpin, dia bukan hanya memiliki karisma, tapi kita harus fokus bahwa dia memiliki pengurapan, the anointing of God. Tongkat yang kamu gunakan untuk apa? Memukul sungai Nil. Itu adalah peristiwa dulu. Kita tahu
bagaimana tongkat itu dipukulkan ke Sungai Nil dan Sungai Nil airnya yang begitu luar biasa bersihnya, ya, karena Sungai Nil itu adalah tempat atau pusat perputaran kehidupan di Mesir saat itu. Orang mandi di situ, orang ambil air di situ, semuanya ada di situ. Tapi hari itu berubah menjadi darah. Itu adalah peristiwa masa lalu. Ingat baik-baik. Ya, saya percaya Gereja Kasih Kristus 35 tahun ada dan pernah. Dan mungkin banyak saya katakan peristiwa-peristiwa mujizat yang pernah Tuhan sudah buat. Jangan lupakan hal itu. Jangan lupakan hal itu. Ya, jadi Tuhan sengaja mempertontonkan keadaan yang dihadapi oleh Musa, tetapi Tuhan juga mengirim orang yang menyertai dia. Ya, saya berdoa para diaken, para pelayan Tuhan, ya, kalian menopang visi. Saya katakan sekali lagi, ya, kalian menopang visi, bukan menopang Pak Riki, bukan menopang visi yang Tuhan berikan kepada Pak Riki. Karena satu hari, kalau kalian menopang Pak Riki dalam keadaan lemah, kalian bisa kecewa. Pada satu hari, dengan bertambahnya umur, Pak Riki satu hari dia akan tidak lagi sebagai seorang leader. Dia akan retired, dia akan pensiun. Nah, siapa yang meneruskan? Nah, kalau kalian berfokuskan kepada Pak Riki, waktu Pak Riki sudah retired, ya sudah selesai gereja. Tapi karena kalian menopang visi, dan ketika Pak Riki memberikan visi ini, tongkat kepemimpinan ini kepada generasi berikutnya, kalian akan tetap terus ikut. Perhatikan itu. Makanya ketika Musa memberikan visi itu kepada Joshua, Joshua tangkap. Dan orang Israel ikut Joshua. Ya. Nah, saya teruskan. Ketika itulah Tuhan berkata kepada Musa, ya, pergilah ke tempat orang yang dapat melihatmu. Jadi yang pertama adalah ketika seorang pemimpin, ya, harus menghadapi sebuah keadaan masalah, ya, jangan takut mengambil keputusan sesuai dengan visi. Yang itu datang daripada Tuhan. Yang kedua, jangan takut dipertontonkan, jangan merasa malu. Pernah kita juga ingat itu. Jangan malu memberitakan Injil Tuhan. Ya. Ya. Jadi that's okay, normal. Ya, kita diomongin, kita menghadapi gosip. Oh, ada masalah tuh di dalam gereja itu. That's okay. Selama kita berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, selama kita berjalan di dalam visi Tuhan, is okay. Lalu yang ketiga, ingat baik-baik. Ya, ambillah tongkat yang kamu gunakan untuk memukul Sungai Nil. Ingat, Tuhan yang kita layani hari ini adalah Tuhan yang sama yang telah banyak melakukan mujizat di masa-masa yang lalu. Ya, jangan lupakan hal itu. Ya, ada berapa kali Gereja Kasih Kristus menghadapi gelombang itu. Hantam kiri kanan, tapi tetap berlayar terus. Ya, proses itu memang harus terjadi. Saya teringat ketika seorang penabur itu kan, gereja itu adalah gambaran seorang penabur. Apa yang kita taburkan? Benih firman Tuhan, Injil. Injil itu harus tetap diberitakan. Ketika penabur itu menaburkan benih di pinggir jalan, dan apa? Kita tahu benih itu dimakan oleh burung. Ya, apakah penabur itu menjadi berhenti di sana atau dia kecewa atau dia menjadi lemah? Tidak. Dia teruskan. Benih itu jatuh di tanah berbatu-batu. Apakah dia berhenti di sana? Apakah dia tidak lagi mau menaburkan benih? Tadi saya sudah taburkan di pinggir jalan, gagal. Saya taburkan di tanah berbatu-batu, ya, banyak hati yang keras, hati yang tidak mau dibentuk. Apa saya harus berhenti? Gereja juga seperti itu. Seringkali kita menaburkan Injil, ya, jatuh ke tanah hati yang berbatu-batu. Apa kita berhenti di sana? Tidak. Injil harus tetap diberitakan. Benih harus tetap diberikan kepada setiap bentuk hati manusia. Jatuh di tanah yang penuh dengan semak belukar. Apa penabur itu berhenti di sana? Ya, jatuh lagi.
dalam masa-masa kesukaran, kesulitan, kekhawatiran, ya. Tapi lihat, dia tidak berhenti. Puji Tuhan, satu hari gereja mulai tenang, ya. Kita mulai mendapatkan tanah yang subur, kita tabur Injil Kristus. Ya, ternyata hanya tumbuh 30% atau 30 kali lipat. Yang 70 kali lipat, kemana nih dia? Apakah kita apakah kita menjadi kecewa? Tidak. Kita terfokus kepada visi Tuhan, beritakan Injil, ya, bahwa gereja ini adalah gereja kasih Kristus. Kita harus tetap terus beritakan kasih Kristus, terus beritakan kasih Kristus. Puji Tuhan, tanah itu mulai semakin lembut, semakin subur, sudah mulai bertumbuh 60 kali lipat, hingga akhirnya itu dia. Pasti satu hari nanti kita akan melihat mujizat Tuhan 100 kali lipat. Jadi, sebagai seorang pemimpin atau gereja Tuhan, ya, pasti hal-hal ini terjadi dalam pelayanan, ya. Nah, itu yang pertama saya boleh bagikan. Saya mau cepat, ya, bahwa kepemimpinan kredibilitasnya harus dibuktikan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Saya sudah rinci tadi. Nah, yang kedua, perhatikan. Ini sangat penting, ya. Ketika Musa, ya, dia menghadapi tantangan itu, ya, kita harus tahu bahwa visi itu tidak dibangun dalam sehari, ya. Visi itu dibentuk oleh setiap keputusan. Visi itu harus kita pelajari. Visi itu memang ada tantangan yang kita hadapi, yang saya sudah bagikan tadi seperti yang dialami oleh Musa. Tapi memang itu hal yang kedua, ya, gereja Tuhan itu harus mengalami atau melewati proses. Ya, jadi visi tidak dibangun dalam sehari. Tidak ada suatu itu langsung instan. Yesus aja memulai pelayanannya ketika umurnya baru 30 tahun. Kan saya singgung itu kemarin. Ya, gereja ini 35 tahun. Kalau kita mau compare dengan umur Yesus, dia baru memulai pelayanan itu umur 30 tahun. Kayaknya kok telat banget gitu baru mulai umur 30 tahun. Ingat, waktu di mata Tuhan itu satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari. Jangan kita merasa, aduh ini sudah 35 tahun kok begini-begini aja. Baru bangun lagi, hantam lagi gelombang. Baru bangun lagi, hantam lagi gelombang. Iya kan? Tidak menjadi masalah. Nah, perhatikan itu. Tidak menjadi masalah gelombang itu datang. Itu membuktikan kapal kita sedang berlayar. Kalau kita tidak mengalami lagi gelombang, itu berarti kapal kita sedang tertambat di pelabuhan. Kapal yang bergerak, kapal yang berjalan, pasti dia mengalami gelombang. Ingat itu. Jadi visi tidak dibangun dalam sehari. Ya, ia itu pasti akan dibentuk, ia itu akan diuji, ya, dia itu akan mengalami banyak tantangan demi tantangan. Makanya itu yang kita harus perhatikan baik-baik, ya. Musa berkata, apa yang harus saya lakukan? Ingat itu. Itu tidak boleh lepas daripada kita ketika kita menghadapi masalah, ketika visi itu diproses oleh Tuhan. Kemudian dia bilang, mereka hampir siap melempari aku dengan batu. Saya bagikan itu kemarin kan, ya, bahwa ada satu hari seseorang ketika saya akan menyampaikan firman Tuhan pada acara tutup tahun, tiba-tiba orang itu datang masuk ke ruangan itu dengan tangannya, dengan telunjuknya, dia menunjuk hidung saya, persis cuman 5 senti mungkin dari hidung saya. Saya datang ke sini bukan untuk mendengarkan firman yang kau sampaikan. Coba sudah di depan publik, di depan anak saya, di depan mantu saya, di depan besan saya. Apakah saya berhenti? Tidak. Karena saya tahu visi yang Tuhan berikan kepada saya itu harus diuji, harus melewati proses itu. Ya, saya baru menerima satu lemparan, mungkin bukan sebuah batu, ya, seperti apa yang akan dialami oleh Musa. Tapi mungkin saya dilempari ejekan, makian, cacian. Ingat baik-baik. Tuhan
tidak tinggalkan kita. Ya, Alkitab berkata kepada Musa, lihat dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-6. Ini akan saya tutup di sini. Aku akan berdiri di hadapanmu di dekat batu karang di Gunung Horeb. Perhatikan, aku, siapa itu aku? Tuhan. Ingat baik-baik, ketika orang melempari kita dengan ejekan, mereka melempari Tuhan. Karena Tuhan ada di depan kita. Ketika orang memaki kita, mereka memaki Yesus. Karena kita ada di belakang salib Yesus. Dia itu gembala agung. Seorang gembala pasti dia berdiri di depan. Gembala domba itu dia berdiri di depan. Seorang gembala domba itu dia pasti bergerak di depan. Ya, kalau gembala bebek, saudara perhatikan. Gembala bebek itu gembalanya di belakang. Bebeknya di depan, dia tuh bebeknya di depan. Gembala di belakang. Pakai tongkat dia tuh pukul-pukul itu bebek itu supaya berintar. Tapi kita, gembala, domba, gembala itu di depan. Kita memiliki gembala yang agung, Yesus Kristus. Dan kita di belakangnya domba-dombanya. Amin. Ya, Alkitab telah membuktikan itu. Aku akan berdiri di hadapanmu di dekat batu karang di Gunung Horeb. Pukullah batu itu. Apa itu? Ya, yang tadi. Ya, apapun yang engkau akan alami, meskipun engkau akan dilempar dengan batu, pukul batu itu. Amin. Ya, pukul segala sesuatu yang menghantam kita dengan apa? Firman Tuhan. Ya, dengan berkat. Ketika kita dicaci, kita dimaki, kita disakiti, berkati orang itu. Alkitab katakan kepada Abraham kan, firman Tuhan, siapa yang engkau berkati, aku berkati. Ya, jadi saudara harus tahu, ketika kita jemaat Tuhan dalam gereja, menghadapi tekanan, menghadapi tantangan, masalah, bahkan ejekan, siapa yang berdiri di depanmu? Gembalamu, pemimpinmu. Dialah yang orang yang pertama kali mengalami hal itu. Ya, jadi saudara jangan merasa bahwa, loh, kok saya tidak lihat? Saudara, ingat baik, kita sedang menghadapi peperangan melawan pemerintah, penguasa, penghulu, ya, roh-roh jahat yang ada di udara, yaitu pekerjaan kerajaan kegelapan. Ya, tapi ingat Tuhan tidak tinggalkan kita. Ya, meskipun kita harus melewati proses, kita melewati hal-hal yang mungkin kita takutkan dalam hidup ini. Tapi ingat baik, Tuhan telah berikan kita kuasa. Pukullah batu itu, maka akan keluar air untuk diminum orang-orang itu. Musa melakukannya ini. Sementara perhatikan, para pemimpin Israel mengawasinya. Pak Riki butuh orang-orang yang setia, yang taat kepada visi yang Tuhan berikan buat dia. Saya sudah melihat ada diaken, ada para pelayan Tuhan, ada Bani Asaf, ada para diakonia, dan kalian pelayan-pelayan Tuhan dalam gereja kasih Kristus. Topang, ya, ingat baik-baik. Tidak ada satupun batu yang kalian akan alami sebelum mengena kepada pemimpin kalian. Siapa pemimpin kita? Ya, gembala. Ya, dan inilah yang menjadi hal yang kita harus mengerti tentang leadership dalam sebuah gereja. Saya berdoa, saya percaya, saudara, gereja kasih Kristus tidak dibangun 1-2 hari, instan. Ya, gereja kasih Kristus akan mengalami gelombang pasti. Gereja kasih Kristus akan mengalami berbagai bentuk tantangan pasti. Tapi ingat baik, hal yang kedua saya sudah katakan, itu adalah bagian daripada proses. Ya, dan Alkitab itu jelas. Sebelum saya tutup ayat ini, firman ini, mereka berkatakan dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-7. Dia menamai tempat itu Masa,
Masa itu artinya ujian. Dan Meriba. Meriba itu artinya mengeluh. Karena orang Israel mengeluh dan karena mereka menguji Tuhan. Sambil bertanya, adakah Tuhan menyertai kita atau tidak? Penyertaan Tuhan bagi gereja kasih Kristus. Pembuktian bahwa apakah gereja kasih Kristus disertai atau Tuhan. Atau boleh saya balik kalimat itu. Apakah Tuhan menyertai gereja kasih Kristus? Apakah Tuhan ada dalam gereja kasih Kristus? Itu perlu dibuktikan. Ya, itu penting. Kalau Tuhan sudah tidak hadir dalam pelayanan kita, dalam kapal kita, seperti kapal yang mengamuk, tidak menjadi masalah. Ada kapal yang diamuk oleh angin topan itu. Yang penting ada Yesus di situ. Ingat baik-baik, Yesus tidak dibangunkan oleh angin topan. Yesus tidak terbangun dia. Ketika angin topan mengamuk, Alkitab menulis Yesus sedang tertidur nyenyak lelap. Oh, haleluya. Tapi dia dibangunkan oleh suara murid-muridnya. Ketika saudara berdoa, ketika saudara berseru, ketika saudara mendoakan pemimpinmu, dan pemimpinmu mendoakan engkau, itu didengar oleh Tuhan. Masalah sebesar apapun, Alkitab katakan angin topan yang dahsyat, yang hebat, mengamuk. Tapi tidak membangunkan Yesus. Ajaib kan? Yesus tidak kebangun. Itu perahu sudah begini-begini. Air sudah masuk. Kok Yesus tetap tidur aja? Tapi tiba-tiba dia bangun ketika murid-murid berteriak, Yesus, Guru, kita binasa. Bangun dia. Dan dia berkata kepada angin itu, be still. Diam, tenanglah. Saya percaya tim doa Gereja Kasih Kristus, ada Angki sebagai pagar yang saya sudah dapat berapa tahun yang lalu. Ya, ada Margaret, ada kalian para tim doa, pendoa-pendoa syafat. Ingat baik-baik, ketika kalian berdoa Tuhan dengar. Ingat baik-baik, ketika Gereja Kasih Kristus Jemaat Tuhan berdoa, Tuhan dengar. Ketika pemimpin Pak Riki berdoa, Tuhan dengar. Percayalah, ya, this is only in the beginning. Ini baru dimulai, ya. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap pribadi yang ada dalam acara tengah minggu ini yang sedang mengikuti online. Meskipun kami dipisahkan oleh waktu, tempat yang jauh, yang berbeda, tapi kuasa-Mu sama Tuhan. Aku berdoa dari mulai hamba-Mu yang Kau sudah pilih, urapi, Pak Riki, dan juga Ibu Yuli sebagai pendamping. Biar mereka Tuhan, tidak hanya satu hati, tidak hanya satu jiwa, tapi satu roh. Roh Kudus yang mengurapi mereka berdua. Dan khususnya Pak Riki sebagai pemimpin atas Gereja Kasih Kristus, Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, biar pengurapan Tuhan, the anointing of God, berlimpah-limpah dalam hidupmu. Meminyaki mata rohanimu melihat dengan jelas. Meminyaki telinga rohanimu mendengar dengan jelas. Dan juga para pelayan Tuhan, para pendamping-pendamping seperti engkau memerintahkan Musa, panggil para pemimpin, para pendamping-pendamping yang akan mendampingi engkau. Aku berdoa Tuhan, untuk setiap para pelayan Tuhan, diaken, Bani Asaf, mereka yang melayani meja, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, para pelayan Tuhan yang menjadi pagar untuk pemimpin, untuk hamba-Mu Pak Riki. Tuhan urapi mereka satu persatu. Dalam nama Yesus. The Spirit of God, anointing both of you. Dalam nama Yesus, terima pengurapan Tuhan. Aku berdoa. Dan juga untuk jemaat Tuhan, domba-domba, mereka orang-orang percaya, anak-anak-Mu Tuhan, di dalam Gereja Kasih Kristus, diurapi dengan khusus. Malam hari ini juga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ketika mereka berseru, Bapa, dengar kami. Engkau tidak hanya mendengar, Engkau dibangunkan Tuhan. Karena penjaga Israel tidak pernah tidur terlelap. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan akan visi yang Kau berikan buat mereka. Biar mereka terus berjalan di atasnya.
Oh, saya di sini sungguh merasakan heavy. Saya merasakan pengurapan Tuhan yang kuat sekali dan saya percaya mengalir buat engkau saat ini. Terima dengan iman. Aku berdoa untuk setiap pribadimu, lepas pribadi yang saat ini hadir mengikuti Zoom ini. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Roh kesatian, kesatuan, ketaatan, the obedient spirit, the anointing of God turun buat kalian semua saat ini juga. Terima kasih Bapa. Aku sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.